Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailil Nadifatul Hikmah Asbillah, program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Kyai Ahmad Muzakir Syah akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ilmu kalam yang pernah dibahas sebelumnya oleh kelompok 1. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan yang terkait dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Ilmu kalam bisa disebut dengan ilmu tauhid, akidah, dan fikih. Hakikat ilmu kalam adalah menjadikan kita lebih yakin terhadap apa yang kita yakini kepada Allah berdasarkan dalil-dalil nakli dan akli. Dan ilmu kalam juga adalah salah satu disiplin ilmu dalam Islam yang membahas dan mengkaji tentang akidah atau keimanan dengan pendekatan rasional dan logis untuk membela serta menjelaskan keyakinan-keyakinan Islam. Yang kedua yaitu sejarah munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam tidak muncul begitu saja. Ia berkembang sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam, baik internal maupun eksternal. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi berbagai perbedaan pendapat, termasuk tentang siapa yang berhak menjadi khalifah dan bagaimana memahami sifat-sifat Allah. Selain itu, saat Islam mulai bersentuhan dengan filsafat Yunani dan agama-agama lain, muncul kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis dan rasional tentang Tuhan dan ajaran Islam. Maka muncullah para pemikir seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi yang menyusun sistematika ilmu kalam untuk mempertahankan akidah yang lurus. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu kalam. Ilmu kalam membahas hal-hal yang menyangkut pokok-pokok akidah. Beberapa tema penting dalam ilmu kalam antara lain, yang pertama yaitu ketuhanan atau uluhiyah, keberadaan Allah, keesaan Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu kenabian atau nubuwah, tentang kenabian termasuk bukti-bukti kenabian Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu hari akhir atau sam'iyat, tentang kehidupan setelah mati, surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya. Yang keempat yaitu qada dan qadar, tentang takdir dan kehendak bebasnya manusia. Yang kelima yaitu keadilan Tuhan atau al-adl, khususnya dalam pemikiran Mu'tazilah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman. Ilmu kalam berkaitan erat dengannya ilmu tauhid karena keduanya sama-sama membahas akidah. Meskipun ilmu tauhid lebih bersifat normatif, sementara ilmu kalam lebih argumentatif. Ilmu fikih karena akidah adalah fondasi dari hukum syariat. Tasawuf karena keduanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Namun pendekatannya berbeda. Kalam dengan rasio, tasawuf dengan hati, filsafat Islam karena keduanya menggunakan nalar meskipun tujuan dan sumbernya berbeda. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu urgensi ilmu kalam dalam pendidikan Islam. Disinilah letak pentingnya ilmu kalam, khususnya dalam dunia pendidikan. Ilmu ini membantu peserta didik untuk membangun pemahaman akidah yang kuat, tidak sekedar ikut-ikutan, menjawab keraguan atau pertanyaan kritis dengan argumentasi yang masuk akal, menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan pandangan dalam Islam, menghadapi tentang pemikiran modern termasuk sekularisme, ateisme, dan pluralisme, memperkuat identitas di tengah arus globalisasi. Dengan mempelajari ilmu kalam, peserta didik tidak hanya tahu apa yang harus diyakini, tetapi juga mengapa mereka meyakininya dan bagaimana menjelaskannya kepada orang lain dengan bijak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pembahasan dari kelompok pertama yaitu pengertian ilmu kalam. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.